Sorotan berikutnya, Saudara, Bareskrim Polri menggeledah dan menyita sebuah kapal di kawasan Bangka Belitung yang diduga menyelundupkan pasir timah ke Malaysia. Kapal tersebut menyelundupkan sebanyak 7,5 ton pasir timah. Ini merupakan pengembangan dari upaya penyelundupan yang sebelumnya juga digagalkan otoritas Malaysia pada Oktober tahun lalu. Setidaknya 11 WNI ditangkap pada saat itu. Menindaklanjuti kasus tersebut, selain menyita kapal, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Desa Puput, Bangka Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penyelundupan telah berlangsung sebanyak 18 kali. Dalam setiap pengiriman, para pelaku menyelundupkan 7,5 ton pasir timah. Jadi dari sini yang penting dari kayak ini. Nah, kita dari pertama kita tahu semua apa pola air atau di mana, juara kemana. Demikian. Ini alat angkut digunakan untuk mengangkut dari darat, kemudian ke tengah dipindah ke kapal yang lain yang sudah disiapkan untuk diselundupkan ke Malaysia. Menurut pengakuan mereka, ini udah berlangsung lama belum mereka begini? Kalau sesuai catatan kami dan di komunikasi mereka, kurang lebih sudah 18 kali. Ada pelaku-pelaku lain yang masih dalam pengejaran kami di wilayah Bangka Belitung. Kalau setiap kali bawa berapa banyak mereka? Kurang lebih 7,5 ton. Untuk membahas soal penyelundupan pasir timah ke Malaysia, saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni. Selamat malam, Pak Dir. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Dir, ini kan berawal dari penegakan hukum di wilayah Malaysia. Nah, untuk yang Bareskrim tangani dari penyitaan kapal dan juga penggeledahan rumah, temuan apa saja yang didapat, Pak Dir? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Jadi kami melakukan tindak lanjut proses penyidikan sebagai pengembangan atas perkara yang kami tanganin, perkara penyelundupan pasir timah ke Malaysia. Yang mana ini diawalin adanya warga negara Indonesia melakukan penyelundupan pasir timah ke Malaysia melalui Pahang. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Kemudian kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Konjen Johor. Kami bisa memulangkan 11 warga negara kita yang mana mereka telah mendapatkan sanksi secara hukum Malaysia. Kemudian kami bawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya terkait dengan membawa secara ilegal ataupun melakukan penambangan ilegal di wilayah Bangka Belitung. Kemudian kami temukan beberapa aktor ataupun pelaku yang mana warga negara Indonesia ini berhubungan langsung dengan rekan-rekan atau teman-temannya yang ada di Bangka Belitung, sehingga kami temukan di mana lokasi mereka melakukan penyelundupan hasil tindak pidana ataupun hasil penambangan ilegal yang ada di Bangka wilayah, terutama wilayah Bangka Selatan. Demikian. Diduga berapa orang yang terlibat, Pak Dir? Tadi kan 11 yang sudah mendapatkan hukuman di Malaysia dibawa ke Indonesia. Sisanya yang masih DPO? Kebetulan hari ini kami lakukan penangkapan 1 orang warga Bangka Selatan yang mana mereka terlibat dalam pengangkutan, jadi membantu untuk melangsir istilahnya dari darat ke kapal kecil, kapal speed, kemudian di ship to ship dengan kapal yang dibawa ke Malaysia. Kemungkinan DPO masih banyak karena penambang-penambang ilegalnya ini yang diduga menyelundupkan belum kami dapatkan dan tim masih bekerja di lapangan sampai hari ini. Kebetulan kami baru datang dari Bangka Belitung juga dari Bangka Selatan memimpin rekan-rekan di sana. Pak Dir, informasi sejak kapan mereka beroperasi ini? Kurang lebih 3 tahun lalu mereka sudah beroperasi. Kebetulan yang kami lakukan penegakan hukum ini sudah 18 kali dia melakukan penjualan secara ilegal ke Malaysia. Demikian. Jumlah pasir yang sudah diselundupkan berapa ton? Dan yang jadi barang bukti disita berapa ton, Pak Dir? Kalau dihitung kurang lebih 1 kapal itu 7,5 ton, kurang lebih 135 ton tentunya. Dengan harga hari ini, harga timah, pasir timah itu 700.000, tentunya kerugian negara kurang lebih 100 miliar itu.
Demikian. Berarti baru terungkap di tahun kemarin ketika di Malaysia. Sebelumnya mereka modusnya seperti apa? Apakah melalui akses pelabuhan-pelabuhan kecil atau bagaimana, Pak Dir? Di wilayah Bangka Belitung itu garis pantainya kurang lebih 1.200 km. Jadi dengan petugas yang ada tentunya sangat sulit kalau dia melakukan kejahatan itu pada malam hari, terutama jam 9 ke atas sampai jam 3 pagi, kemudian melakukan pengangkutan langsung lurus ke arah utara, itu langsung ditembak ke Riau, Riau langsung masuk ke Malaysia di Pahang, demikian. Pak Dir, sudah ada kalkulasi tidak sementara nih kerugian negara ditaksir akibat perbuatan ini sehingga 135 ton, Pak Dir? Kalau berbicara data, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ekspor Timah Indonesia itu 12.000 ton per tahun, jadi kerugian kurang lebih 22 triliun. Ini secara resmi dari rilis dari rekan-rekan IT. Tetapi yang kami lakukan pengungkapan itu 18 kali, mereka melakukan kali 7,5 ton, kemudian dikalikan harganya aja kurang lebih 700.000. Demikian. Dengan besarnya kerugian, potensi kerugian negara, ancaman bagi para pelaku yang nekat seperti ini, bagaimana, Pak Dir? Halo, Pak Dir. Maaf, mohon diulang, Baik. kurang jelas tadi. Pak Dir, ancaman bagi pelaku bagaimana, Pak Dir, dengan kerugian negara sebesar ini? Tentunya kepada pelaku, baik penambang ilegal ataupun yang melakukan pengangkutan dan pengolahan dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 pengangkutnya, kemudian 158 terkait yang melakukan penambangan ilegal. Sekaligus dikenakan tindak pidana pencucian uang atas hasil-hasil yang mereka dapatkan. Tentunya kami bersama rekan-rekan intelijen keuangan PPATK, kami bekerja sama untuk menelusuri aset-aset mereka, hasil kejahatan ini disimpan di mana. Jadi tidak ada ruang bagi mereka untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Irhamni telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.